Semua kata buahan dalam bentuk tunggal fakihah selalu disebutkan di surat yang tunggal pula namanya. Yasin tunggal, Shad tunggal, Az-Zukhruf tunggal, Ad-Dukhan mufrad, At-Tur mufrad, Ar-Rahman mufrad, Waqi'ah mufrad, Abasa mufrad. Pas. Semua kata buahan dalam bentuk mufrad atau tunggal fakihah disebutkan di surat-surat mufrad pula yang tunggal. Tetapi semua kata buahan dalam bentuk jamak plural fawakih disebutkan di surat yang jamak pula. Al-Mu'minun jamak. Jamak muzakkar salim. Di sana ada kata fawakih yang jamak. As-Safat jamak muannas. As-Safat di situ ada kata fawakih yang jamak pula. Dan Al-Mursalat jamak muannas. Ini bukan kebetulan. Ini tidak ada satupun yang tidak tepat dalam Al-Quran. Buahan dalam bentuk tunggal selalu disebutkan dalam nama surat, dalam surat yang tunggal. Dan buahan dalam bentuk jamak selalu disebutkan dalam surat yang jamak. Masya Allah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Ada hal yang menarik kalau kita mencermati diksi dalam Al-Quran atau pemilihan kata tentang kata buah-buahan. Di dalam Al-Quran, kata buah-buahan itu ada kalanya diungkapkan dalam pola kata mufrad, namanya tunggal. Fakihah, fakihatun, itu tunggal. Dan ada kalanya dalam pola kata plural atau jamak, banyak. Fawakih. Nah, jadi kalau fakihah itu tunggal, kalau fawakih itu jamak. Menariknya dalam Al-Quran itu kata buah-buahan dalam bentuk tunggal itu disebutkan 11 kali dalam 8 surat. Jadi kata buah-buahan dalam bentuk tunggal nih, fakihah, ada 11 kali disebutkan dalam 8 surat. Pertama surat Yasin ayat 57. Lahum fiha fakihatun walahum mayaddaun. Kedua ada surat Shad 51. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsirah wa syarab. Yang ketiga ada surah Az-Zukhruf ayat 72, ayat 73. Az-Zukhruf 73. Lakum fiha fakihatun katsirah minha ta'kulun. Berikutnya di surat Ad-Dukhan ayat 55. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Berikutnya di surat Tur ayat 22. Wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Berikutnya di surat Ar-Rahman ayat yang ke-11. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Berikutnya di surah Ar-Rahman 52. Fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Berikutnya di surah Ar-Rahman ayat 68. Fihi ma fakihatun wa nakhlun warumman. Lalu di surah Al-Waqi'ah ayat 20. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan Al-Waqi'ah 32. Wa fakihatin katsirah. Dan Abasa ayat 31. Wa fakihatan wa abba. Jadi ada 11 kali kata buahan dalam bentuk tunggal fakihah tersebar dalam 8 surat. Adapun kata buahan dalam bentuk jamak fawakih hanya disebutkan di 3 surat saja. Pertama di surah Al-Mu'minun ayat 19.
fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil wa a'nab lakum fiha fawakih kasirah minha ta'kul wa minha ta'kulun. Lalu di surah As-Saffat ayat 42, fawakih wa hum mukramun. As-Saffat 42. Lalu di Al-Mursalat 42, wa fawakiha mimma yashtahun. Jadi kata buahan dalam bentuk jamak banyak itu disebutkan di 3 surat, Al-Mu'minun, As-Saffat, dan Al-Mursalat. Apa yang menarik? Ternyata dalam Al-Quran semua kata buahan dalam bentuk tunggal, semua kata buahan dalam bentuk tunggal fakihah selalu disebutkan di surat yang tunggal pula namanya. Yasin tunggal, Shad tunggal, Az-Zukhruf tunggal, Ad-Dukhan mufrad, At-Tur mufrad, Ar-Rahman mufrad, Waqi'ah mufrad, Abasa mufrad. Pas. Semua kata buahan dalam bentuk mufrad atau tunggal fakihah disebutkan di surat-surat mufrad pula yang tunggal. Tetapi semua kata buahan dalam bentuk jamak plural fawakih disebutkan di surat yang jamak pula. Al-Mu'minun jamak, jamak muzakkar salim. Di sana ada kata fawakih yang jamak. As-Saffat jamak, jamak muannas. As-Saffat di situ ada kata fawakih yang jamak pula. Dan Al-Mursalat jamak muannas. Ini bukan kebetulan. Ini tidak ada satu pun yang tidak tepat dalam Al-Quran. Buahan dalam bentuk tunggal selalu disebutkan dalam nama surat, dalam surat yang tunggal. Dan buahan dalam bentuk jamak selalu disebutkan dalam surat yang jamak. Masya Allah. Tidak mungkin manusia bisa membuat yang seperti itu. Nah, ada hal yang menarik lagi. Buahan tadi ada yang di dunia, ada yang di sorga. Buahan yang di dunia itu salah satunya surah Az-Zukhruf 73. Ya. Itu buahan yang di sorga, Az-Zukhruf 73. Buahan yang di dunia itu di Al-Mu'minun ayat 19. Coba perhatikan. Di Az-Zukhruf 73, lakum fiha fakihatun kasira minha ta'kulun. Perhatikan. Fakihatun kasira minha ta'kulun. Tapi coba perhatikan buah yang di dunia di Al-Mu'minun ayat 19. Ya, Al-Mu'minun 19. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhili wa a'nabin lakum fiha fawakih kasiratun wa minha ta'kulun. Apa bedanya? Untuk memakan buahan yang di sorga itu tidak ada wa. Az-Zukhruf 73 fakihatun kasira minha ta'kulun, tidak ada wanya. Fakihatun kasira minha ta'kulun. Az-Zukhruf 73 ya. Di Al-Mu'minun 19 ini buahan yang di dunia nih. Fawakih kasira wa minha ta'kulun, pakai wa. Kenapa buahan di sorga makannya tidak ada wa? Kenapa buahan di dunia makannya ada wa? Wa minha ta'kulun. Karena buahan di sorga itu makannya tidak ada batas. Tidak ada batas jumlah, tidak ada batas waktu, tidak ada batas musim. Itu kenapa kata Allah di surah Al-Waqi'ah ayat 32-33, wa fakihatin kasira la maktu'ah wa la mamnu'ah. Buahan di sorga itu tidak ada putus musimnya. Tidak ada putus musimnya. Tidak ada larangan memakannya. Kalau buahan di dunia banyak pantangan. Yang ini mungkin ada kendala kita penyakit tertentu, tidak boleh lagi makannya buah yang misalnya durian misalnya. Ada penyakit tertentu tidak boleh lagi makan durian. Ada penyakit tertentu tidak boleh lagi makan ini buahan-buahan tertentu. Buahan di sorga tidak ada batas. Karena tidak ada batas, maka tidak dibatas dengan wa. Fakihatun kasira minha ta'kulun, bukan wa minha ta'kulun. Kalau buahan di dunia
fawakih kasira wa minha ta'kulun. Kenapa? Karena ada batas. Maka dibatasi dengan wa. Ya lagian kalau buah di dunia kan tanam dulu, rawat dulu, ada interval antara menanam dan makan. Kita tunggu panen dulu, matang dulu baru dimakan. Buah dunia kita tidak menunggu. Tidak menunggu panen, tidak menunggu matang, tidak menunggu musim. Makanya buahan di sorga di surat Az-Zukhruf ayat 73, fakihatun kasirah minha ta'kulun, tanpa wah. Tanpa wah. Kenapa? Memakannya langsung, tanpa batas. Batas jumlah tak ada, batas waktu tak ada, batas musim tak ada. Tanpa batas. Maka tidak ada dibatasi dengan wa minha ta'kulun. Tapi buahan di dunia, di Al-Mu'minun 19, fawakihu kasiratun wa minha, pakai wa minha ta'kulun, karena ada batasnya. Kalau kita makan buah, cari dulu, beli dulu, tanam dulu, tunggu dulu, panen dulu, matang dulu, dan itu pun terbatas makannya. Mungkin beberapa buah saja kita makan sudah kenyang. Kalau di surga tidak ada kenyang, makan itu tanpa batas. Itu rahasianya kenapa makan buah di surga dan makan buah di dunia itu dibatasi. Makanan dua di sorga tidak ada batas, tidak ada wanya. Wa fakihatun kasirah minha ta'kulun. Buahan di dunia wa fawakiha kasirah wa minha ta'kulun. Kenapa? Ada batas. Kalau di sorga tidak ada batas, apapun tak ada batas. Nah itulah rahasianya kenapa ada wa yang membatasi antara buah di dunia dengan kita memakannya, dan kenapa buah di sorga tidak ada dibatasi dengan wa, karena memang tidak ada batas lagi kita makan di sana. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.